Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gevira Angelina Mirta, NIM 120120018 dari Prodi Teknik Geofisika, kelas TPB 26. Di sini saya akan menampilkan dua buah program yang telah saya buat dengan menggunakan konsep percabangan, perulangan, dan array untuk memenuhi tugas UAS PKS 2 Institut Teknologi Sumatera. Yang pertama, nanti saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari topik yang saya ambil, kemudian akan ada penjelasan flowchart dari program yang telah saya buat, lalu ada penjelasan kode program, dan yang terakhir yaitu demo program. Pertama, yaitu latar belakang dari program yang saya pilih mengenai materi fisika dasar, kapasitas, dan arus searah. Latar belakangnya yaitu kapasitas kapasitor merupakan komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Sehingga perhitungan kapasitas kapasitor dapat dengan mudah dilakukan menggunakan program C++ yang telah saya buat. Kemudian untuk latar belakang dari program kedua yang saya pilih, yaitu mengenai materi kimia dasar, tekanan osmosis larutan. Latar belakangnya yaitu untuk memudahkan user juga melakukan perhitungan tekanan osmosis dengan menggunakan program C++ yang telah saya buat. Sini saya akan menjelaskan flowchart dari program yang pertama, yaitu mengenai materi fisika dasar. Sini saya mendeklarasikan string nilai, string yaitu tipe data untuk menyimpan barisan karakter. Kemudian saya mendeklarasikan integer n dan i. Integer di sini merupakan tipe data untuk bilangan bulat, lalu terdapat output yang merupakan perkenalan saja. Lalu di sini ada output ingin melakukan perhitungan berapa kali, dan di sini user akan menginputkan nilai n sebagai perhitungan yang ingin dilakukan itu sebanyak berapa kali. Lalu saya mendeklarasikan float c array n, q array n, dan v array n. Di sini nanti akan keluar yaitu ingin mencari nilai apa. Lalu user akan menginputkan nilai yang ingin dicari. Pilihannya yaitu C, Q, atau P. Float di sini merupakan tipe data untuk bilangan yang menggunakan desimal. Setelah user menginputkan nilai apa yang ingin dicari, di sini saya menggunakan percabangan if. Apabila user ingin mencari nilai C, maka keluaran yang didapat yaitu C sama dengan Q per V. Apabila user menginputkan nilai Q, yaitu nilai Q yang ingin dicari, maka output yang dikeluarkan akan seperti ini. Apabila user menginputkan nilai V yang akan dicari, maka output yang dikeluarkan akan seperti ini. Tetapi apabila user tidak menginputkan nilai C, Q, atau V sebagai perhitungan yang ingin dicari, maka output yang dikeluarkan yaitu tidak dapat melakukan perhitungan. Setelah itu, di sini saya menggunakan perulangan for i sama dengan 0 to n-1. Kemudian, di sini saya menggunakan percabangan if lagi, yaitu apabila user ingin mencari nilai C, maka output yang dikeluarkan akan seperti ini. Dengan rumus, di sini saya menggunakan assign dengan rumus C array I sama dengan Q array I dibagi V array I. Dan keluaran yang diterima akan seperti ini. Lalu, apabila user ingin mencari nilai Q, maka output yang dikeluarkan akan seperti ini. Di sini saya menggunakan assign dengan rumus mencari nilai Q, yaitu Q array I sama dengan C array I dikali V array I. Dan hasil yang dikeluarkan akan seperti ini. Kemudian, apabila user menginputkan nilai V yang ingin dicari, maka keluarannya akan sama seperti yang lain. Seperti ini. Di sini saya memasukkan assign dengan rumus mencari nilai V, yaitu V array I sama dengan Q array I dibagi C array I. Dan keluarannya akan seperti ini. Apabila user tidak memasukkan ketiganya antara C, Q, dan V, maka output yang didapat yaitu tidak dapat melakukan perhitungan. Kemudian kita akan mencoba merankan program yang pertama. Ingin melakukan perhitungan berapa kali, kita misalkan 2. Ingin mencari nilai, kita misalkan mencari nilai C, nilai muatan listrik, misalkan 2.
nilai beda potensial kita misalkan 3. Maka nilai kapasitas kapasitor untuk perhitungan pertama sekian. Kemudian masukkan nilai perhitungan kedua. Nilai beda potensial kita misalkan 4. Maka nilai kapasitas kapasitor adalah 0,75. Perulangan for di sini, apabila user menginputkan ingin melakukan perhitungan 2 atau 3 kali, lebih dari 1, maka program akan otomatis mengulang kembali. Kemudian di sini ada program C++ yang telah saya buat dari hasil flowchart tadi. Di sini saya memasukkan input IOStream using namespace std seperti biasa sebagai kamus. Kemudian ada integer main. Di sini saya mendeklarasikan string nilai integer n serta float crin, krin, dan vrin. Kemudian di sini ada cout, keluaran seperti tadi. Di sini ada cout ingin melakukan perhitungan berapa kali, dan user menginputkan n. Kemudian di sini saya menggunakan percabangan if, apabila user ingin mencari nilai c, maka keluaran yang diterima akan seperti ini. Kemudian for di sini, integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Itu merupakan apabila user ingin melakukan perhitungan lebih dari 1 kali, maka program otomatis akan mengulang seperti awal lagi. Kemudian di sini sama, ada cout. Lalu apabila user ingin mencari nilai key, else if user ingin mencari nilai key, maka cout yang diterima akan seperti ini. Sama seperti tadi, kita di sini menggunakan perulangan for. Lalu apabila user ingin mencari nilai v, maka cout yang diterima akan seperti ini. Apabila user menginputkan selain nilai c, key, dan v, maka output yang diterima yaitu seperti ini, tidak dapat melakukan perhitungan. Kemudian kita akan mencoba merankan program C++ dari materi yang pertama. Ingin melakukan perhitungan sebanyak 1 kali. Misalkan kita ingin menghitung nilai V, kita masukkan nilai kapasitas kapasitor, misalkan 2, nilai muatan listrik kita misalkan 5. Maka nilai beda potensial adalah 2,5. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai flowchart dari program kedua, yaitu materi kimia dasar. Di sini saya mendeklarasikan integer n, pilihan, dan i. Integer di sini sama seperti tadi, yaitu tipe data untuk bilangan bulat. Kemudian di sini saya mendeklarasikan float p, r, dan hasil. Lalu di sini ada output, sama seperti tadi, hanya sebagai perkenalan saja. Di sini ada output ingin melakukan percobaan berapa kali, dan user akan menginputkan nilai n sebagai perhitungan yang ingin dilakukan itu sebanyak berapa kali. Lalu di sini saya mendeklarasikan float, m array n, dan t array n. Kemudian di sini saya menggunakan assign, p sama dengan 3,14, r sama dengan 0,082, dan hasil sama dengan 0. Lalu akan muncul keluaran seperti ini. Output ingin mencari nilai apa. Kemudian di sini muncul pilihan, dan user akan menginput pilihan yang ingin dicari. Lalu di sini saya menggunakan percabangan if, apabila user memilih pilihan 1, yaitu ingin mencari nilai m, maka output yang diterima akan seperti ini. Apabila user menginputkan pilihan 2, yaitu nilai T yang ingin dicari, maka output yang diterima akan seperti ini. Apabila user tidak menginputkan salah satunya antara pilihan 1 dan pilihan 2, maka output yang diterima yaitu tidak dapat melakukan perhitungan. Kemudian, di sini saya menggunakan perulangan for, yaitu i sama dengan 0 to n-1. Setelah itu, di sini sama, kayak tadi menggunakan percabangan if. Apabila user menginputkan pilihan 1, maka keluaran yang diterima akan seperti ini. Di sini saya menggunakan assign, m array i sama dengan p dibagi r dikali t array i. Kemudian, apabila user menginputkan pilihan kedua, maka keluaran yang dikeluarkan akan seperti ini.
Di sini saya menggunakan ASIN juga, yaitu T arai I sama dengan P dibagi M arai I dikali R. Lalu apabila user tidak memilih pilihan 1 atau 2, maka output yang diterima yaitu tidak dapat melakukan perhitungan. Kemudian kita akan coba menjalankan flowchart program yang kedua. Misalkan kita ingin melakukan percobaan sebanyak 3 kali, ingin mencari nilai molaritas. Kita masukkan nilai temperatur, misalkan 230, maka nilai molaritas adalah sekian. Kemudian untuk perhitungan kedua, nilai temperatur kita misalkan 250, maka nilai molaritas yang diperoleh adalah sekian. Kemudian untuk perhitungan ketiga, kita masukkan nilai temperatur, misalkan 45, maka nilai molaritas adalah sekian. Kemudian di sini ada program C++ dari flowchart program kedua, materi kimia dasar. Sama seperti program pertama, di sini saya memasukkan input IOStream using namespace std dan menggunakan integer main. Lalu saya mendeklarasikan integer n, integer pilihan. Kemudian di sini ada float, m array n dan t array n. Lalu di sini ada cout, keluaran. Seperti tadi, hanya sebagai perkenalan saja. Kemudian ada cout, ingin melakukan percobaan berapa kali, dan user menginputkan nilai n. Lalu di sini seperti tadi, cout ingin mencari nilai apa, user di sini melakukan input, yaitu pilihan. Apabila user memilih pilihan pertama, maka keluaran yang dikeluarkan akan seperti ini. Di sini kita menggunakan percabangan if. Lalu di sini ada perulangan for, integer i sama dengan 0, i kurang dari n, dan i plus plus. Di sini merupakan maksud dari apabila user ingin melakukan perhitungan lebih dari 1 kali, maka otomatis cout yang dikeluarkan akan mengulang seperti di awal tadi. Kemudian di sini else if, apabila user menginputkan pilihan selain 1, yaitu pilihan 2, maka cout yang dikeluarkan akan seperti ini. Sama seperti tadi, di sini menggunakan perulangan for dengan fungsi yang sama. Kemudian di sini else, apabila user tidak memilih pilihan 1 atau pilihan 2, maka cout yang dikeluarkan yaitu tidak dapat melakukan perhitungan. Kemudian kita akan coba menjalankan program C++ yang kedua, yaitu materi kimia dasar. Misalkan kita melakukan perhitungan 1 kali, ingin mencari nilai apa, misalkan kita menginputkan nilai 3 yang tidak ada pada pilihan, maka output yang diterima yaitu tidak dapat melakukan perhitungan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.